Oke teman-teman, di sini kembali lagi di channel saya. Saya akan melakukan unboxing paket yang telah saya beli dari Shopee ya teman-teman ya. Ini adalah laptop teman-teman, laptop seri untuk mereknya Asus ya, seri ZenBook 14 OLED. Ini untuk packingannya sudah sangat tebal sekali dari sellernya ya, walaupun aku tidak minta packing pakai kayu tapi cuman pakai bumble wrap ya. Cuman aku minta untuk packingannya harap dikasih tebal, dan ini sellernya amanah sekali teman-teman ya. Di sini untuk video unboxing atau pembukaan paket dari bumble wrapnya ini aku percepat aja karena cukup lama ya teman-teman ya. Sambil aku mau jelasin teman-teman bahwasanya untuk laptop seri Asus ZenBook 14 OLED ini aku belinya untuk yang tipe lebih spesifiknya, yaitu di UM3402YA ya teman-teman. Untuk spesifikasinya teman-teman ya, itu udah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 ya teman-teman, lebih tepatnya Ryzen generasi 5 di tipe 5625U, mobile prosesor 6 core 12 thread ya teman-teman, 16 MB change up to 4,3 GHz max. Untuk memorinya sendiri atau RAM-nya teman-teman itu sudah menggunakan 8 GB LPDDR4X onboard ya teman-teman. Jadi tidak bisa di-upgrade lagi, udah nempel di motherboardnya. Jadi udah valid 8 GB untuk memori atau RAM-nya ya teman-teman ya. Menurutku ini udah cukup ya kalau untuk mendukung pekerjaanku yang sebagai editor dan juga digital marketing. Ini untuk setelah aku bongkar gambar webnya teman-teman, di sini saya dapat banyak bonus ya teman-teman ya. Salah satunya itu ada tas sendiri, ini ada tas laptopnya sendiri. Lalu juga ini ada banyak sekali teman-teman, aku juga mendapatkan bonus fan ya, mendapatkan bonus kipas fan cooling fan yang bentuknya capit atau crab seperti ini. Ini lumayan ya teman-teman ya kalau beli, dan ini dikasih percuma ya, jadi cukup lumayan ini untuk pendingin laptop ketika kita menggunakan laptop itu kan teman-teman ya. Jika bagian bawah atau backdoornya kita tambahin dengan cooling pad atau fan seperti ini, itu dia bisa memperpanjang usia laptopnya ya, karena dia tidak akan mudah cepat panas gitu ya. Jadi ini lumayan penting juga ya untuk peripheral atau komponen tambahan pada laptop. Lalu di sini ada juga mouse teman-teman. Saya mendapatkan mouse juga dengan merek yang sama, yaitu MTech, sama dengan kipasnya tadi ya, cooling padnya tadi ya. Mouse-nya ini sudah mouse yang kekinian ya, mouse wireless teman-teman, tipe atau mereknya MTech tipe W70 seperti ini ya teman-teman. Ini lumayan sekali teman-teman, kita dikasih percuma juga, kalau beli juga lumayan ini pasti harganya. Ini aku buka sekalian biar teman-teman gak penasaran. Mouse-nya seperti berikut. Ini sudah dapat baterainya juga. Baterainya pakai baterai seperti baterai jam ya teman-teman. Dapat yang warna putih. Dan untuk tekanan mouse-nya ini ya, tekanan ke kirinya juga udah cukup silent ya, cukup senyap. Baguslah ini untuk sekedar bonus. Nanti ini juga akan aku pakai ya, karena lumayan ya dapat mouse
untuk sampingan ketika nggak mau pakai mousepad yang ada di bawaan laptop. Ini juga kita dapat untuk kataan ya, untuk alas mouse ya. Lalu dapat juga untuk tasnya atau tote bag. Ini nama tokonya ya teman-teman ya, Pandora ini nama tokonya teman-teman. Kalau di marketplace itu, di Shopee itu aku nama tokonya beda ya, bukan Pandora tapi Klik Kanan Komputer. Teman-teman kalau berminat dengan produk yang aku beli ini dan juga mau kembaran, teman-teman nanti bisa cek aja kolom deskripsi, aku cantumin link pembelian dan juga link spesifikasi produk lebih lengkapnya teman-teman. Ini juga tasnya teman-teman. Tasnya walaupun kelihatannya tidak ori ya sepertinya, untuk stiker Asusnya tadi kelihatan kayak cetakan gitu ya, tapi gak masalah. Yang namanya barang untuk laptop ini yang aku beli itu barang baru, tapi hanya bekas gak lolos uji quality control ya, cuman ada bekas baret aja teman-teman. Dan ini lumayan sekali, aku sangat puas ya untuk bonus-bonus yang diberikan. Walaupun ini laptopnya kategorinya tidak yang baru sekali, walaupun tidak lolos quality control atau VG pass dari pabrik, cuman ada baret kecil aja teman-teman di bagian backdoor, dan itu gak masalah ya. Untuk semuanya kata seller ini bagus, gak ada masalah, mau nyala masih normal 100%, cuman ya ada baret saja seperti itu ya. Jadi ini sudah masuk kategori second, cuman ya belum dipakai, cuman tidak lolos uji pabrik aja. Jadi harganya di sini aku pas beli dapat di harga di bawah 2 digit ya teman-teman ya, masih di bawah 2 digit. Kalau barunya itu sekitar 10 ke atas ya teman-teman. Kalau di link pembelian resminya itu, web resminya itu di sekitar 12-an ya, 12 jutaan. Tapi ini aku dapat di harga sekitar 9 jutaan teman-teman ya, hampir 9 jutaan lah kurang lebih. Ini untuk boxnya teman-teman seperti ini ya. Ini kelihatan banget kalau produknya ini juga produknya dijaga dengan baik ya teman-teman ya. Boxnya juga bagus. Nah ini untuk kondisi laptopnya ini memang dia sedikit ringkas ya teman-teman ya, dia minimalis. Nah seperti ini teman-teman, mungkin ini bisa dibilang notebook ya teman-teman ya, notebook atau laptop ya, karena bentuknya emang gak terlalu besar-besar amat. Tapi dia bodinya udah kokoh teman-teman, dia sudah menggunakan plastik ABS dan juga campuran dengan ini teman-teman, silver gitu ya teman-teman ya, atau aluminium atau apa sejenisnya itu, yang kayak besi cuman dia anti karat. Ini juga udah dapat chargernya teman-teman. Chargernya sudah pakai yang Type C gitu ya. Ini aku sampingkan dulu. Dapat manual book seperti biasa teman-teman. Lalu ya, seperti ini manual booknya. Lalu ada ini kartu garansi ya, kartu garansinya juga. Ini garansinya sih dari seller sekitar 3 bulan ya teman-teman ya. Untuk yang aku beli ini garansi 3 bulan di harga sekian tadi. Nah ini dia unitnya teman-teman ya, produknya.
yang ditunggu-tunggu, yang aku nanti-nantikan. Ini aku buka, hati-hati teman-teman, masih diselimuti dengan plastik juga. Ini untuk paketnya sendiri aku sekalian minta di apa namanya itu, kasih dengan itu ya, pelindung plastiknya ya teman-teman ya. Sekalian minta dikasih pelindung plastik, sekalian minta dikasih apa, pelindung layar itu touchscreennya, karena ini layarnya udah touchscreen teman-teman. Dan ini yang aku bilang, ini bodinya udah campuran ya teman-teman ya. Ada bagian plastik di bagian dalamnya, untuk bagian luarnya ini dia udah aluminium atau apa ya, sejenis itulah pokoknya teman-teman ya. Pokoknya dia udah tidak plastik lagi bodinya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang untuk bodinya cukup elegan dan ada cukup mewah ya teman-teman ya, buat dibawa kemana-mana dengan tampilan logo Asus yang unik itu ya teman-teman ya, berbentuk A segitiga itu. Nah, untuk bagian coret-coretnya seperti itu yang aku maksud teman-teman ya. Jadi memang ini laptop kondisinya itu memang tidak 100% baru, cuman ada kondisi bares kecil di bagian bawahnya. Tapi untuk kondisi mesin jelas baru teman-teman, kata sellernya ya. Jadi aku dengan spesifikasi demikian aku dapat di harga yang jauh lebih murah. Untuk teman-teman sekedar tadi pembahasan spesifikasi lebih lanjut, ini untuk storage-nya teman-teman ya, itu dia pakai, aku pilih yang sekitar satu tera ya teman-teman ya, 1 tera untuk penyimpanannya. M.2 NVMe teman-teman, dia sudah menggunakan graphic card dari AMD Radeon Graphics juga teman-teman ya. Lalu untuk displaynya itu 14 in teman-teman ya, pakai panel OLED dan juga sudah disertai backlight teman-teman. Ini untuk aku coba uji hidupkan ya teman-teman, dan dia ternyata sudah mau hidup teman-teman ya. Ternyata baterainya masih cukup untuk hidup. Lalu aku pesennya ini di Windows 10 teman-teman ya, untuk mendukung pekerjaanku. Dan untuk di bagian itu touchpadnya juga udah ada fitur untuk fitur kalkulator ya teman-teman ya, mendukung kalkulator itu ya, bisa diubah-ubah modenya seperti demikian itu ya. Ini cukup komplek ya, aku bilang bisa dibilang cukup komplek ini laptop. Semua fiturnya ada, juga untuk fingerprintnya juga ada teman-teman, itu menyambung jadi satu di bagian tombol powernya teman-teman. Ya, untuk bagian slidingnya teman-teman, atau pas layar dibuka itu dia juga sudah bisa maksimal seperti itu ya. Selain dia juga touchscreen, layarnya seperti demikian, dia juga sudah bisa dibuka 180 derajat. Nah, ini misalnya aku untuk buka Microsoft Word, aku juga minta untuk lisensinya sudah lisensi ya teman-teman ya, lisensinya sudah lisensi untuk Microsoft Word-nya dari seller, berarti sellernya bisa dibilang ini bagus ya teman-teman ya, amanah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau berminat, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi untuk link tokonya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba cek aja, dan teman-teman bisa tanyakan ke seller atau lihat-lihat di tokonya untuk stok yang masih tersedia apa aja. Kalau memang laptop yang seperti aku unboxing ini masih ada, teman-teman bisa ikut aja atau bisa samaan aja denganku beli laptop demikian ini, seri yang sama. Ini untuk pekerjaan aku gunakan untuk jualan online ya teman-teman ya. Aku gunakan untuk jualan online seperti jualan di Lazada, di Shopee seperti itu ya, produk-produk untuk apa aja lah ya. Nah, ini untuk spesifikasinya aku cek sama persis dengan yang dicantumin di deskripsi. Jadi bisa dibilang ini sellernya aman, bagus ya teman-teman ya.
Aku mau jelasin lagi teman-teman ya, untuk laptop ini itu ukurannya 16,9 mm ya teman-teman, dan bobotnya juga nggak sampai 2 kilo teman-teman. Jelas beda jauh dengan laptop gaming, itu cuma di 1,39 kilogram teman-teman ya. Pokoknya laptop ini itu cocok untuk portabilitas dan mobilitas teman-teman yang seringkali bekerja di mana aja, mau dibawa kemana aja itu cocok karena dia ringan ya. Tinggal ditaruh di tas atau bag, lalu dibawa kemana aja bisa. Lalu untuk desainnya ini elegan ya, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman bisa lihat desainnya elegan dan benar-benar modern teman-teman ya, karena sudah disertai layar sentuh juga. Layarnya juga udah 16:10 2,8K, juga OLED juga HDR Nano Edge yang luas menghadirkan visual yang sempurna ya teman-teman. Layarnya terang teman-teman hingga 550 nit. Ini sudah tervalidasi Pantone ya teman-teman ya, seperti yang ada di stikernya itu. Lalu teman-teman untuk akurasi warnanya atau color gamutnya ini sudah 100% PCI IP ya teman-teman ya. PCI IP P3 sudah 100% Cinema Grade untuk warna yang lebih hidup. Untuk Zenbook 14 ini jelas untuk kinerjanya luar biasa teman-teman, sudah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen seri 5000 ya teman-teman. Lalu juga dengan kartu grafis AMD Radeon dengan RAM 8GB on-board tadi yang sudah aku jelasin, dan juga untuk aku yang ini milih 1 tera ya teman-teman ya untuk SSD-nya. Baterainya 75 Wh teman-teman ya, sudah tahan lama ya, sudah dibilang ini juga bagus karena dia sudah military grade juga teman-teman. Lalu Dolby Atmos juga teman-teman, untuk suaranya ini cocok untuk menikmat suara yang bagus kalau menggunakan headset juga. Dia juga sudah stereo, jadi atmosfernya kerasa banget ketika mendengarkan musik atau nonton film ya teman-teman. Lalu dia sudah fingerprint teman-teman ya, sudah mendukung fingerprint untuk keamanan lebih lanjutnya, yang menyatu dengan tombol daya, keyboard dan touchpadnya Asus Ergo Sense terbaru ya teman-teman, disertai dengan numpad tadi ya. Lalu ini untuk pengecekan keyboard teman-teman. Maaf, ini kameranya terjatuh. Nah, ini untuk pengecekan keyboard teman-teman ya, aku gunakan untuk pengecekan keyboard secara online. Sini aku benahin dulu untuk kameranya karena dia sempat jatuh. Untuk keyboardnya ini aku cek teman-teman ya, cek satu persatu seperti demikian. Pokoknya laptop ini kalau menurutku teman-teman ya, ini udah cocok sekali dengan karakteristik dan pekerjaanku. Dia itu kuat karena dia sudah military grade, lalu dia juga kelihatan minimalis, juga anggun, dan untuk portabilitasnya dia juga bisa dibilang sempurna ya teman-teman ya. Untuk tombol-tombolnya aku cek juga bagus ya, di sini nggak ada yang error, berarti untuk sellernya sudah memastikan kalau sudah dicek semuanya dan layak untuk dipakai ya teman-teman. Termasuk untuk tombol FN sendiri, tombol F1, F2 sampai F12 nya juga bagus. Lalu bagian numpad juga aku cek teman-teman ya, itu yang menyatu dengan mousepad itu teman-teman. Bagus ya, dia bisa berjalan. Koneksi internetnya juga mau, walaupun ini kurang stabil.
Oke, cukup sekian teman-teman. Jika teman-teman dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten yang sejenis seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan see you next time.